sampai merinding gitu. Jadi waktu ini itu di sana di rumahnya Donald Friend yang lama kan sudah beralih kepemilikan gitu. Nah, ada renovasi. Ya, tiba-tiba saya dicari lagi untuk untuk renovasi di sana. Jadi saya kenapa bisa begini? Karena dulu awalnya dengan ayah ya hubungannya sekarang saya yang Bapak ikut di sana. Aduh, luar biasa. Saya ada kenangan masa kecil saya di situ, dan tiba-tiba waktu itu masih kecil saya sudah biasa diajak sama ayah itu ke desa-desa, kemana-mana itu keliling ikut cari barang. Karena waktu itu kan kita terbatas ya. Jadi saya sama bapak sama ibu gitu ikut naik di motor gitu, biasa di Vespa itu di dalam itu di depan itu kita duduk hujan ngapain kemana nih Pak, yang penting jalan-jalan kayak gitu. Taunya jalan ya ternyata cari barang, ternyata cari barang kayak gitu sampai jauh Mbak, sampai ke Singaraja, sampai Karangasem itu biasa. Ada benda-benda yang tak sekedar diam. Mereka menyimpan napas waktu, merekam jejak tangan yang pernah menyentuhnya, dan mengendapkan cerita yang tak seluruhnya bisa diucapkan. Dalam retakan kayu, dalam patina logam, dalam aroma tua yang tak tergantikan, sejarah memilih untuk tinggal. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang masa lalu sebagai sesuatu yang telah pergi. Kita akan mendekatinya sebagai sesuatu yang masih hidup, yang bersembunyi dalam benda, menunggu untuk didengar kembali. Dari ruang yang penuh dengan artefak dan kenangan, kita menyapa Wayan Wardana, pemilik Bali Antik Gallery, sebuah ruang di mana waktu dikurasi dan benda-benda lama menemukan makna baru. Koleksinya menjangkau jejak-jejak lintas zaman, dari bayang-bayang studio Donald Friend hingga gema kultural dari Batu Jimbar. Ia bukan sekedar mengumpulkan, tetapi mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh benda-benda itu. Dalam episode kali ini, kita akan memasuki ruang sunyi yang penuh cerita, di mana benda menjadi narasi dan koleksi menjadi arsip kehidupan. Ini koleksi seni antik keren, sini kita bedah. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah menerima kehadiran kami di sini. Ya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak awal mula sejarah berdirinya Bali Antik ini sampai dengan Bapak yang meneruskan bisnis barang antik ini, Pak? Iya, awalnya ayah saya yang pertama kali. Dia awalnya pedagang hacung ya kalau orang Bali bilang, nawarin barang di beberapa tamu wisatawan kayak gitu kan. Lama-lama dia mulai mencari dipercaya sama tamu-tamu ekspat di sini yang di Sanur, di Kuta. Jadi dia mulai percaya diri untuk cari barang yang benar gitu. Barang-barang dulu kan lebih gampang daripada sekarang. Oh gitu ya, lebih mudah ya. Kenapa lebih tuh mudah. Pak? Karena ketersediaan itu pertama. Kedua juga sedikit orang yang paham yang seperti itu. Iya. Memang butuh skill ya Pak ya untuk terjun di dunia ini ya Pak ya. Sebenarnya butuh skill ya. Mungkin di pembelajaran mungkin ada ya kayak model sekolah atau. Tapi pada dasarnya jam terbang itu lebih penting. Jam terbang. Iya. Jam terbang itu lebih. Nah Bapak ketika akhirnya meneruskan sebagai generasi kedua dari toko barang antik yang lumayan dikenal, kolektor barang seni, mungkin kalau dengar kata Bali Antik itu pasti sudah cukup familiar ya di telinga mereka. Itu gimana Pak? Suka dukanya mungkin sebagai maksudnya mungkin anak muda yang tiba-tiba harus terjun di sini. Awalnya gitu Pak. Ada kesulitan nggak? Kesulitan pasti.
karena kita saya kalau dibilang disiapkan untuk melanjutkan sih enggak sebenarnya. Karena awalnya ya ini memang hobinya bapak saya untuk kumpulin barang, jual kayak gitu. Awal-awalnya hobi aja, nggak terlalu dituntut untuk ekonomis gitu ya. Terus lama-lama saya nggak tahu juga waktu itu tidak serius untuk lekunin ini kan, ya kayak harus gitu. Akhirnya ayah saya jadi dia sudah tidak ada, mau nggak mau saya harus lanjutkan. Syukurnya waktu masih kecil saya sudah biasa diajak sama ayah itu ke desa-desa, kemana-mana itu keliling ikut cari barang. Karena waktu itu kan kita ya terbatas ya. Jadi saya sama bapak sama ibu gitu ikut naik di motor gitu, biasa di Vespa itu di dalam itu di depan itu kita duduk hujan ngapain, kemana nih Pak, yang penting jalan-jalan kayak gitu. Taunya jalan ya ternyata cari barang, ternyata cari barang kayak gitu sampai jauh Mbak, sampai ke Singaraja, sampai Karangasem itu biasa. Jadi kebiasaan itu yang membuat saya udah jadi nggak terlalu susah juga. Dari awalnya mungkin karena ada unsur terpaksanya, tapi memang karena sudah terbiasa ya Pak ya. Tapi, akhirnya terbiasa. Tapi sebenarnya sulit gak sih Pak mencari barang antik seperti ini? Maksudnya barang yang bernilai seni, bernilai budaya. Itu gimana Bapak bisa melihat jiwa sebuah benda seni dan antik itu dari mana Pak? Jadi seperti saya bilang tadi itu jam terbang, kembali ke jam terbang. Jadi kita juga kan hanya mencari antiknya aja, atau mencari tuanya saja, atau hanya mencari apa yang kita cari kan. Karena kalau barang antik itu kan banyak kriteria sebenarnya. Yang pertama kriterianya mungkin satu pasti umur ya. Kedua, apakah itu berkualitas dan tidak, itu kita taunya itu di apakah dia itu partnya. Apakah dia itu apakah dia itu memang intinya daripada itu. Jadi anggaplah kayak sebuah bangunan itu kan nilainya beda-beda. Kalau bangunan Bali namanya Bali, itu ada kalau di Bali itu ada kayak singa atau garuda nah itu mungkin yang part yang paling berharga. Tapi kalau mungkin tiangnya gitu mungkin lebih rendah ya. Tapi nggak semua nggak sama. Jadi tergantung itu tadi. Jadi inti maksudnya bentuknya mungkin, kemudian part-partnya tadi itu ya Pak. Nilainya itu berbeda. Jadi nilai Garuda jauh berbeda dengan nilai tiang. Kayak seperti itu. Iya. Jadi Bapak menilainya tuh ada kriteria tertentu ya Pak. Itu diajarin apa Bapak belajar sendiri atau gimana tuh Pak? Atau pelan-pelan ya ngerti juga. Jadi kan jangan salah, kolektor itu yang beli barang antik itu tentu sudah paham. Sebenarnya sudah paham. Cuma itu tadi mereka biar tidak salah pilih mana yang mestinya yang dibeli, mana yang tidak. Nah disitulah tugas kita menjelaskan dengan baik. Apa ini maknanya, apa ini fungsinya, seperti itu. Ada nggak dulu Bapak ingat nggak benda yang pertama kali yang bikin Bapak tuh bener-bener udah jatuh cinta lah gini? Maksudnya bener-bener saya udah saya nerusin usaha ayah saya ini bener-bener dari hati gitu. Karena melihat satu barang atau artefak yang sangat bernilai atau bagaimana? Banyak sih. Mungkin Bapak masih ingat gitu ya, mungkin susah nyarinya mungkin atau nilainya. Banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu saya bilang saya pernah ada topeng. Jadi topeng. Ini cerita agak sedikit lucu, bukan lucu ya, pengalaman saya. Ada topeng masih di kampung itu milik zaman dulu mungkin pendeta di kampung itu. Terus yang dijual itu sama anaknya. Anaknya sudah pendetanya udah nggak ada, jadi anaknya jual topeng. Terus ada beberapa barang lain lagi. Terus sampai situ
saya baru dikit saja lihat topeng itu, saya udah aduh, ada rasa gitu. Seperti ngobrol ke bapak Iya, gitu ya, aduh, seperti kayaknya saya harus beli, berapapun nanti disebutkan, saya akan bayar. Wow. Ada rasa modalnya ingin menyelamatkan itu gitu. Iya, iya. Lucunya setelah saya dikasih berapa harganya Pak, kayak gitu, dijawab sama dia sekian gitu kan. Saya merasa aduh, kok murah sekali dikasih tahu gitu kan. Terus saya lihat keluarganya, anaknya kayak gitu, tuh kok kayaknya kurang sekali gini. Saya kasihan, akhirnya saya beli topeng itu tanpa menawar. Saya bawa pulang, besoknya saya balik lagi. Saya beli sembako, beli apa namanya, beli baju untuk anaknya, saya beliin waktu itu ya. Saya masih kepikiran sampai itu. Terus topeng apa Pak itu? Ada topeng biasa sebenarnya, cuma saya suka sekali. Sampai sekarang, waktu itu lucu lagi, saya sudah sempat jual topeng itu. Sudah sempat jual, sudah dapat untung. Saya kepikiran terus. Kepikiran terus. Udah gitu, tiba-tiba kira-kira ada 2-3 tahun berikutnya itu saya ke galeri teman di kawasan Ubud. Saya lihat kok topeng saya ada di sini gitu. Akhirnya saya tanya, kamu jual berapa? Gitu. Saya tanya, dia kasih harga tinggi sekali, udah berapa kali lipat daripada saya beli. Saya beli juga. Saya beli. Itu kenapa? Karena kepikiran, maksudnya kepikirannya itu karena apa Pak? Karena ada unsur kedekatan emosionalnya ya, historinya itu, ya. Iya betul. Mungkin histori itu yang bikin saya jadi pengen harus saya koleksi seperti itu. Jadi banyak nggak barang-barang seperti itu yang artinya setelah Bapak dapatkan mungkin ada nilai historisnya tadi seperti Bapak bilang, kemudian Bapak tidak lepas, Bapak pilih barang ini pokoknya tidak akan saya lepas jadi koleksi saya gitu. Banyak. Banyak sekali. Apa misalnya Pak? Selain yang topeng tadi mungkin bisa disebutkan lagi. Ada apa ya lagi ya? Tiba-tiba blank aja. Tapi banyak ya Pak ya? Iya banyak, ada lagi barang yang sudah saya jual, itu saya beli lagi itu udah banyak sekali. Karena saya pikir, aduh ini kayaknya harus pulang lagi seperti itu. Kayak ada panggilan ya Pak ya, secara spiritual gitu ya? Saya nggak pernah memikirkan seperti itu karena itu menurut saya terlalu mistis banget. Kita harus sedikit realistis lah masalah begitu. Itu yang menarik sih Pak. Jadi yang mempengaruhi cara pandang Bapak terhadap melihat sebuah barang antik itu siapa Pak yang menginspirasi, atau Bapak menemukan konsep sendiri dalam dalam menentukan pilihan Bapak, atau memang ayah itu termasuk salah satu inspirasi terbesar Bapak? Ya itu yang pertama ya Bapak saya sendiri, karena waktu itu memang saya nggak pernah diajari sama Bapak untuk ini barang begini, ini kita nggak pernah. Jadi saya dari kecil sudah di lingkungan itu, jadi kita dulu banyak punya tukang ya. Jadi waktu itu kan masih barang kerajinan banyak juga. Jadi saya setiap hari pulang sekolah itu biasa ngecat. Ngecat nih barang udah jadi ini, dicat nanti bulan depan nih mau dikirim gitu kan. Udah ikut ngecat. Jadi warna tua, warna antik gitu. Jadi udah paham ya, sudah biasa gitu. Jadi ke belakang sampai sekarang saya jadi paham bahwa ternyata dulu pernah barang yang kita bikin itu ternyata udah dijual, dilelang di luar kayak gitu. Saya pikir wah itu kan bukan barang tua dalam arti kayak gitu. Karena dulu kan memang ada barang-barang kerajinan kayak gitu. Betul. Tapi kan pemahamannya mungkin berbeda gitu. Jadi di situ ya ada ininya juga, ada nilai plusnya juga, kita tahu karena dari proses kita udah tahu. Jadi itu menarik Pak, maksudnya ketika orang menyebut ini barang antik, itu sebenarnya kriterianya apa sih Pak sebenarnya? Kalau menurut dari pandangan Bapak ya sebagai kolektor sekaligus pemilik toko barang antik. Kolektor. Kolekdol. Ada kolekdol. Koleksi diadol gitu. Jadi dijual kalau ada yang cocok ya saya jual, kalau enggak ya saya simpan. Tapi kan ada beberapa yang memang Bapak karena nilai emosional dan historisnya. Kadang-kadang itu masih ada rasa-rasa ganjel gitu, pengen aduh saya pegang aja dah. Tapi sebenarnya apa sih kriteria antik tadi Pak? Kriteria antik itu
ada gini, seperti pepatah yang kayak bilang setiap orang ada masanya. Ya, betul. Setiap masa ada orangnya. Sama barang juga begitu. Jadi setiap barang ada masanya. Setiap masa ada barangnya. Kadang itu ada pakemnya. Jadi ada stylenya. Mungkin sekarang kalau mungkin di yang baru-baru sekarang kan contohnya apa? Mobil ya, biar gampang. Oh ini BMW gitu. BMW ini, oh yang seri ini itu, oh tahun begini dia. Walaupun sampai sekarang pun ada BMW kan dari awal sampai akhir juga ada ya. Jadi ada rentang waktunya gitu ya, ukuran antik gitu. Berapa lama Pak Bu kalau boleh tahu? Itu banyak. Jadi ada yang pra kemerdekaan, ada setelah kemerdekaan, itu dari bisa tahu gininya karena itu tadi ya harus jam terbang. Kalau nggak harus paham sejarah juga ya Pak ya. Ya harus juga isi-isi dikit itu. Kalau nggak gitu kita juga bingung. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, selain disebut tadi dari sisi rentan waktunya dan segala macam, sebenarnya tuh barang antik itu memiliki ini nggak sih Pak, kayak energi atau jiwa atau apa seperti itu? Kalau dari sudut pandang Bapak? Ya, kalau menurut saya sih kalau barang tua, itu pasti energinya berbeda dengan barang baru. Karena barang tua di saat dia memulai itu barang baru potong kayu, anggaplah seperti itu, dia sudah upacara. Kalau di Bali, mungkin di Jawa hampir sama, mungkin selamatan namanya, mungkin kayak itu. Jadi memulainya semua dengan doa. Ritual dan doa. Betul. Jadi di situ sudah ada keinginannya dia untuk menciptakan sesuatu. Dia sudah sebelum barang itu jadi masih berbentuk kayu, dia sudah cipta karsanya sudah ada di situ. Itulah yang membuat beda dengan barang sekarang. Barang sekarang itu kan maunya instan. Betul. Maunya cepat. Jadi duitnya biar 2 minggu lagi udah ada duit kayak gitu. Jadi itu yang membedakan, rohnya nggak ada. Gitu. Itulah yang membedakan, makanya kenapa disebut antik ya, karena memang ada ritualnya, kemudian ada sejarahnya ya Pak ya, ada ceritanya gitu ya Pak ya. Dan memang memiliki energi yang berbeda dengan barang-barang baru ya Pak ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak sendiri menjaga cerita dari sebuah barang itu gimana Pak? Maksudnya pasti kan setiap barang ini yang Bapak pamerkan atau ada di toko Bapak ini kan pasti ada ceritanya masing-masing ya Pak ya. Nah, Bapak menjaga cerita itu tetap bisa sampai ke orang lain, mungkin dia pecinta kolektor atau apa, atau pecinta saya seni. Ceritanya apa adanya aja. Artinya saya dapatnya dari mana, atau ini bekas apa, ini atau karya siapa, itu kita harus sampaikan. Kalau sekarang kan keterbatasan barang itu pasti ada, jadi barang udah mulai habis. Kalau barang-barang tua itu mulai habis. Semua sudah dipegang kolektor kan. Jadi kita sudah dicari ke beberapa tempat di desa atau yang mau jual atau ke reseller lagi, itu harus pintar-pintar milih. Jadi milih barangnya cermat, harus kemahalan nggak, kalau kita mau jual kan. Gitu. Juga bagaimanapun juga investasi kan. Betul. Nah itu. Bagi yang memahami ya Pak ya, sebagai kolektor seni, itu pasti sebagai investasi ya Pak ya. Kayak contoh yang di belakang ini Pak, bisa nggak Bapak ceritakan ini? Menarik sepertinya ya, karena posisinya masih sangat rapi, kemudian masih terjaga sekali kalau menurut saya. Untuk ini berapa ratus tahun Pak usianya nih? Tapi kalau ini sebenarnya warisan. Warisan bapak saya. Jadi gitu. Bapak saya dulu beli berapa jadi? 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu dia beli karena kebetulan ada suatu desa yang jual, karena desa itu, cerita bapak ini, pada waktu itu saya tidak begitu terlibat. Artinya tidak sering di toko. Jadi masih sekolah, jadi 30 tahun yang lalu bapak saya ditawarin ini, terus dilihatlah ke satu tempat di daerah Badung. Terus dia sangat tertarik karena waktu itu bapak saya sangat suka dengan seni ya, pertama itu dia juga penari. Jadi
dia punya cita-cita nanti siapa tahu anaknya nanti bisa menari atau punya sanggar kayak gitu. Cita-citanya seperti itu, nanti papa akan simpan. Itu ceritanya. Cuma ya itu tadi, lama-lama sangat disayang, ditaruhlah di rumah. Jadi lama-lama ya. Jadi apa ya? Historinya seperti itu. Terus lama-lama kita kan terbatas tempatnya. Ya terpaksa saya bawa ke toko. Gitu. Simpan di sini. Memberikan energi yang bagus. Iya, betul. Tapi ini masih lengkap ya, memang lengkap satu kesatuan ya, gamelannya. Ini gong kebiar namanya. Jadi lengkap semua gamelan Bali ya Pak ya kita sebutnya. Gamelan Bali. Jadi kalau Mbak suka lihat tonton orang menari tinggal diiringi dengan ini. Usianya berapa Pak? Ini perkiraan 1930-an. Gitu. Karena ini ada satu ukiran yang itu ciri mungkin art seniman yang dulu itu setiap karyanya dia isi ciri, isi setiap eranya tuh ada beda-beda ya. Itu yang saya. Di situ ada manusia yang ada tutup mata itu yang cirinya dia. Itu sekitar era 1930-an ya bisa dibilang. Jadi sebelum kemerdekaan gitu. Oke, menarik. Dan apakah menurut Bapak tadi, karena tadi Bapak bilang bahwa ini koleksi Bapak, ya kan koleksi ayah Bapak, dan kemudian akhirnya bisa jadi pengingat ya Pak ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini koleksi barang antik ini perlawanan melawan lupa gitu Pak ya, melawan lupa sejarah, melawan lupa memori lama seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang suka antik gitu ya, orang suka antik, orang kolektor antik itu, barang antik itu sebagai sarana untuk mereka rileks. Jadi dengan lihat barang antik dia udah melupakan mungkin tugas-tugasnya, melupakan kerewetannya. Makanya nggak ada orang kolektor itu miskin. Iya benar ya. Karena kan dia udah ada di mana dia harus mengisi kekosongannya dia dengan itu. Salah satu dengan mungkin ada koleksi lukisan atau barang antik atau mobil. Itu hobinya jalan, itu yang bikin kadar stresnya orang menurun ya. Jadi bisa dibilang juga benda antik ini sebagai jembatan antar generasi juga bisa ya Pak ya? Ya bisa seperti itu ya. Jadi generasi yang muda mungkin jadi tahu ya Pak ya, bahwa ternyata di era-era zaman itu ada nih benda-benda antik yang seperti ini gitu ya. Dan lucunya dulu barang Bali, barang antik itu sedikit sekali diapresiasi oleh orang kita. Dulu yang mengapresiasi pertama kali adalah orang-orang bule, orang-orang luar itu yang tinggal di Bali. Orang yang sudah pernah ke Bali, mereka lebih mencintai barang-barang kita gitu. Dibawalah itu ke luar negeri, akhirnya banyak di museum-museum luar negeri malah barang kita yang banyak. Nah, di sini malah sulit orang kita di sini suka baru. Baru laris. Apapun produk baru laris. Tanpa menghargai karya leluhurnya, karya itu kurang, apresiasinya kurang. Kalau bisa diganti, kenapa diperbaiki? Nah, begitu pikirannya mereka, itu sebenarnya menurut saya salah. Jadi itu yang membedakan yang namanya barang antik dengan barang baru ya Pak ya. Karena punya nilai sejarah, historis, emosional yang sebenarnya sangat sayang ya generasi-generasi muda sekarang mungkin banyak yang lupa ya, atau bahkan mungkin tidak tahu ya Pak ya. Tapi sekarang sudah mulai jujur, jadi teman-teman arsitek muda itu sudah mulai menggali lagi. Jadi kan ada beberapa arsitek-arsitek luar yang sangat mengapresiasi. Jadi mereka dengan arsitektur modern memasukkan barang Bali yang lama, gitu, yang tua. Dia terlihat lebih menarik dan lebih up ya karya-karyanya. Gitu ya, Jadi sekarang saya juga tidak tahu ini kurang lebih 5 tahun terakhir ini.
ya kagum juga sama arsitek-arsitek muda-muda sekarang, terutama yang ada tinggal di Bali. Mereka sudah mulai apresiasi, mulai memasukkan unsur-unsur seni, unsur-unsur antik ini ke dalam bangunan mereka yang mereka buat. Menarik. Gitu. Tapi kalau barang antik sendiri, Pak, ada nilai maksudnya kalau Bapak menilai itu perlu nggak sih barang antik itu punya nilai kesempurnaan tersendiri gitu? Atau biarkan aja apa adanya seperti itu? Itu jadi banyak dilema, jujur. Saya sering kasus-kasus seperti itu sering sekali kan. Ada orang yang suka overfake. Ya, ada yang suka apa adanya. Tapi kita lihat ini ya, kalau maaf ya, kalau orang luar, kalau tidak sempurna itu tidak masalah. Tapi kalau kolektor kita di sini lebih suka yang sempurna. Nah, disitulah ada tugasnya namanya restorasi. Jadi kita memang sulit untuk mencari barang yang perfect, betul, 100% itu nggak bisa. Perlu ada restorator yang bagus, ya kan? Ada kurator yang bagus, dikurasi dengan baik seperti itu. Tidak, yang penting dia tidak melenceng daripada pakem yang sudah ada. Jadi ada juga ada pakem-pakemnya ya Pak ya untuk merestorasi barang antik ya, nggak seperti barang baru ya Pak ya. Jadi dia harus sesuai warnanya gitu ya, ukirannya gitu ya, disesuaikannya. Menarik. Nah, kalau Bapak sendiri kecenderungan kolektor yang datang ke Bapak yang mencari tahu atau mungkin mencari barang itu lebih banyak dari luar ya Pak berarti ya? Atau ada juga sekarang? Kalau dulu saya ingat sebelum 2004 ya, itu kebanyakan luar. Setelah kalau Bali kan terkena bom ya, waktu itu WTC itu setelah itu agak slow banget, tapi mulai orang-orang lokal dalam arti Indonesia mulai berani belanja yang bagus. Kalau dulu segelintir aja, jadi kolektor Bali, kolektor barang Indonesia, ya itu segelintir. Kalau sekarang luar biasa, animonya, dan kadang-kadang kita juga bingung gitu, bingungnya apa? Banyak orang pengen, sedangkan barang nggak ada. Iya betul. Nah itu juga jadi masalah. Gitu. Jadi menurut Bapak yang menjaga seni Bali ini selain senimannya ya Pak ya, kolektor juga punya peran nggak untuk menjaga seni budaya Bali? Sebenarnya harus, itu harus. Jadi kolektor juga membeli bukan arti dengan uangnya saja. Harus dia punya ada rasanya, cintanya dengan barang itu, bukan hanya menunjukkan bahwa dia itu mampu membeli. Itu yang kita harapkan, karena suatu ketika ini kan masanya udah berubah lagi seperti itu, mereka bisa membuat barang yang sudah mereka miliki itu menjadi lebih bernilai. Apakah mereka buatkan buku atau mereka buatkan museum mungkin ya gitu. Karena dengan seperti itu anak cucu kita nanti, generasi kita ke belakang bisa melihat, oh itu loh zaman dulu, oh itu kakek saya dulu, oh itu gitu. Itu yang penting. Ya, Pak, ya. Iya, karena di Bali itu tidak bisa kita jauh dengan itu, dengan budaya hubungannya itu. Jadi memang kolektor ini jangan hanya sekedar mencari buat sekedar bisnis ya Pak, untuk jual beli aja ya. Tapi kolektor ini harus juga menjadi penerus juga, istilahnya memperkenalkan ya, menyimpan gitu ya Pak ya. Menarik. Nah, ini saya menarik Pak, ada fun fact, ada fakta nih Pak, terkait tokoh Donald Friend ya, muncul nama Donald Friend ini Pak. Apa sih hubungannya dengan Bali antik ini Pak? Jadi ayah saya dulu awalnya kan pedagang acung seperti saya bilang awalnya. Lama-lama dia mulai mengenal gitu salah satu kolektor di daerah Sanur namanya Donald Friend. Jadi itu yang memberikan semangat sama Bapak, kamu harus punya toko. Jadi
dengan ya mungkin dia jual beberapa potong barang itu ya ini dia memberanikan diri menjadi modal awal gitu awal ya. itu. Jadi sangat berjasa dan karena itu saya masih kecil-kecil, saya masih ingat, saya masih balita itu saya masih ingat sekali, saya masih rasa-rasa gitu, saya diajak ke sana ke rumahnya, lihat mobil antiknya, saya duduk di sebelah mobilnya, liatin sebelah kolam, saya masih ingat. Jadi ternyata ini kayak apa ya, kayak deja vu ya. Terus itu yang membuat saya sampai merinding gitu. Jadi waktu ini itu di sana di rumahnya Donald Friend yang lama kan sudah beralih kepemilikan gitu. Nah, ada renovasi. Ya, tiba-tiba saya dicari lagi untuk untuk renovasi di sana. Jadi saya kenapa bisa begini? Karena dulu awalnya dengan ayah ya hubungannya ya. Sekarang saya yang Bapak ikut di sana. Aduh, luar biasa. Saya ada kenangan masa kecil saya di situ dan tiba-tiba sekarang lagi seperti itu. Jadi memang sosok ini berpengaruh ya Pak ya dalam sangat terkait dengan keberadaan Bali Antik ini Pak ya. Iya, benar. Menarik. Nah, kalau era batu jimbar itu Pak, apa tuh dalam karakter seni Bali itu seperti apa Pak? Itu sebenarnya batu jimbar itu kan perumahan ya, ekspatriat ya, gitu ya. Orang-orang kaya-kaya lah zaman dulu, sekarang pun masih di sana. Mereka itu sebagai tolok ukur arsitektur Bali yang modern di zamannya. Jadi ada banyak arsitek-arsitek hebat kayak Jeffrey Bawa, yang saya tahu itu Jeffrey Bawa, udah gitu Henk Vos, arsitek Belanda, itu juga dia buat bangunan Bali tapi lebih modern. Tapi bangunan itu sangat kesan Balinya itu. Tradisionalnya masih ada gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, di situ zaman dulu ayah saya tuh ya seringnya jualan ke situ. Jualan jadi carikan pintunya lah, apalah gitu diperintahkan untuk itu. Dan sampai sekarang pun masih saya dipercaya kadang-kadang masih orang-orang yang ingat itu, jadi masih kontak. Jadi memang cukup era itu yang disebut era batu jimbar itu mungkin karena sampai sekarang di sana pun masih menjadi salah satu contoh arsitektur atau apa gitu Pak ya, seperti itu ya. Jadi sekarang, sangat terkait dengan seni Bali ya Pak. Apalagi sekarang dengan banyak pembangunan di sana dengan arsitek-arsitek terkenal mungkin dunia yang punya di sana. Luar biasa. Pak, untuk koleksi-koleksi Bapak ini kan banyak ya Pak jumlahnya ya, dan merawat barang antik itu kan beda dengan merawat barang baru ya Pak ya, seperti tadi bilang. Ada nggak sih treatment khusus gitu terkait barang-barang Bapak yang ada di sini? Mungkin ada ruangan khusus, jangan-jangan yang untuk menyimpan. Saya sih nggak terlalu gini, tempatnya sederhana begini, cenderung kotor. Ya, karena tapi sangat yang nanti yang ngomong kan barangnya bukan saya gitu dalam arti ya. Betul. Bukan artinya yang penting kita ya dibersihkan ya berkala aja, nggak terlalu treatment gitu karena barangnya udah bagus. Jadi tidak ada yang spesial, maksudnya kayak ada ruangan khusus dengan suhu tertentu seperti itu. Enggak ya Pak ya? Belum mampu. Belum mampu. Tapi dengan seperti ini pun sebenarnya ini udah cukup ini Pak ya untuk barang-barang antik yang Bapak ada koleksinya di sini ya. Mungkin kalau jadi kolektor memang harus perlu. Karena itu kan akan diamnya lama. Kalau kita kalau saya pedagang mungkin saya mesti harus cepat putar gitu. Iya. Jadi untuk kolektor sendiri Pak, kalau Bapak melihat, ini kan seperti Bapak bilang ya, untuk mencari barang antik itu kan agak sulit ya Pak sekarang ya. Dan mungkin Bapak bisa dibilang sebagai toko yang menjual secara legal barang antik ya Pak ya. Tapi kan banyak di luar sana mungkin para pencari harta karun atau barang antik yang secara ilegal memperdagangkan, memperjualbelikan seperti itu. Bapak sebagai salah satu pemilik toko antik menanggapinya seperti apa? Ya itu
sah-sah saja masalah dia seperti Iya. itu, tapi kita ya jangan sampai seperti itu. Karena apapun itu kita percaya namanya karma. Ya, betul. Apa niat kita baik, dapatnya baik. Iya. Kalau sudah niatnya buruk, Buruk, ya dapatnya iya. pasti buruk. Nah, kalau Bapak menjaga antara bisnis dengan pelestarian seni tadi, seperti yang tadi dibilang bahwa kolektor seni itu kan harus bisa jangan hanya berpikirnya cuan-cuan atau Betul. keuntungan ya Pak ya, tapi dia harus melestarikan juga. Nah, Bapak pun sebagai pedagang barang antik seperti apa Bapak menyeimbangkan antara bisnis Ya. dengan Saya pelestarian seni budaya? Saya coba untuk mempertahankan apa yang mungkin saya nemu barang apa yang bagus, yang udah langka, saya akan coba mempertahankan itu. Ya. Bukan semata-mata karena saya nggak perlu uang, Ya. itu salah juga. Ya. Tapi karena saya cinta, Oke. ya, karena saya pengen nanti barang yang saya masih pegang itu berguna untuk generasi berikutnya. Saya masih simpan, makin bisa jadi pelajaran Ya. untuk berikutnya. Seperti kain itu kan sekarang udah mulai susah, Ya. sudah susah. Orang mengejar sampai berapapun dia berani beli, Ya. seperti itu. Itu kan terlalu komersil seperti itu. Tapi Ya. kita juga harus berusaha menyimpan. Kalau kita nggak coba lestarikan ya itu ya. Tapi kalau modelnya itu tadi tetap aja kolekdol. Koleksi untuk dijual ya Pak, Ya, diperdagangkan. tapi kan itu tadi kita cari dulu intinya, Ya. artinya kita coba mempertahankan, cari nilainya. Ya. Kalau bisa edukasi dulu. Oke. Nanti kalau seandainya sudah rasanya cukup, Iya. itu karena semua barang antik itu ada jodohnya, Oke. ada waktunya. Iya. Kalau kita tidak berjodoh, kita nggak akan dapat. Oke, walaupun Saya mungkin percaya Bapak punya target A, misal barang A. Tapi Belum kalau tentu. Bapak bilang belum jodoh itu Belum bisa. tentu. Karena saya pernah suatu ketika datang ke satu tempat, Iya. tiba-tiba padahal itu barang sebelumnya sudah kolektor-kolektor besar udah melihat. Oke. Ada satu pintu Iya. di Singaraja, di daerah Sudaji namanya, satu desa yang sangat indah sekali di sana. Ada satu pintu yang sebenarnya banyak kolektor-kolektor besar sudah melihat, sudah tahu barang Iya. itu. Tapi waktu itu saya tidak sengaja ke situ karena kebetulan ada urusan Iya. dekat desa itu. Jadi saya Kalian mampir gitu. bukan mampir, malah diajak. Saya ditanya, ada orang dekat sana Pak, Iya. cari barang antik, digituin. Iya kenapa? Di situ ada gini mau Iya. dijual. Masa iya? Saya datang ke situ padahal ayah saya tahun 80-an tahu barang itu. Jadi Bapak itu sudah lama ya Pak Iya, berarti ya? sudah minta barang itu tidak jual. Nah tiba-tiba saya waktu itu cuma tidak sengaja Iya. diajak Datang sana, saya ya. terkejut. Wih, kok bagus Barang. sekali gitu. Ini mau dijual. Ya beneran gitu. Berapa? Kasih tahu harganya. Waduh. Waktu itu masih ada ya saya telepon lah ya. Pak, Bapak tahu nggak ini barang yang di Yang sini? dulu diincar gitu ya Pak ya? Saya barangnya gini gitu. Iya itu. Oh tahu tuh. Kamu di mana? Di sana. Ya udah. Terus sekarang dijual gitu. Setelah itu saya tawar, Iya. dikasih Barang apa itu Pak? pintu. Oh, Ya. yang Singaraja itu tadi Iya, ya? Singaraja itu udah. Iya, Ya, sekarang udah milik kolektor. Ya. Iya. Sudah di Itu tangan udah, kolektor ya? Itu sangat keberuntungan juga bagi saya itu. Jadi semua orang sudah mencoba di situ. Tiba-tiba hari itu memang mungkin hari baik saya untuk dapat seperti itu. jodoh ya Pak ya tadi Iya. balik lagi ya. Oke. Nah di dunia digital saat ini nih Pak nih, di mana semua serba teknologi ya Pak ya. Ya. Sebenarnya proses otentifikasi suatu barang antik itu gimana Pak? Peran teknologi sendiri Ya, sangat berperan atau hanya sebagian kecil menurut Bapak? Tetap kasat mata dan pengetahuan atau Ya. tadi Bapak bilang jam terbang itu Betul. lebih penting daripada ketimbang teknologi. Teknologi itu bagus. Ya. Ya. Tapi tidak juga sempurna banget. Oke. Jadi masih juga ada kelemahan-kelemahan. Kadang barang yang difoto jauh lebih bagus daripada barang aslinya. Iya.
karena itu tadi mungkin efek sinar, efek kamera yang luar biasa itu juga akan sering mengelabui bahwa ternyata kita salah beli atau sering seperti itu. Malah banyak ketipu juga Pak gara-gara. Iya, saya sendiri sering ketipu. Saya beli barang dia kan ada yang di Instagram, di apa ya, di marketplace itu saya lihat, bagus ini kayaknya. Mungkin mata saya yang salah apa memang feeling saya yang salah. Datang lah kok begini barangnya ya ketika dilihat langsung. Betul. Jadi kita juga nggak bisa 100% bergantung pada teknologi. Kalau saya tanya Pak, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bapak punya nggak target barang yang sampai saat ini nih Bapak belum dapat gitu, tapi Bapak pengen banget punya jadi koleksi atau juga nanti dijual juga atau murni untuk koleksi? Sebenarnya itu kalau sejujur-jujurnya sih ada. Apa tuh Pak? Tapi kita nggak boleh maruk. Kita nggak boleh, seperti saya bilang tadi, itu perlu namanya jodoh. Seberapapun kita kalau nggak jodoh nggak dapat. Jadi itu boleh aja jadi target Bapak ya, tapi tidak dikejar terlalu berlebihan gitu ya. Butuh waktu, butuh namanya apa ya, bahasanya jodoh tadi itu. Karena ini kecuali kita beli barang kerajinan, oke lah, everyday ada. Ya, tapi kalau barang antik itu enggak. Jadi memang tadi balik lagi jodoh-jodohan tadi itu Pak ya, percaya takdir ya Pak ya. Percaya. Nah ini pertanyaan agak ini Pak ya, terakhir nih Pak ya. Kalau misalkan semua koleksi seni ini hilang ya, dalam arti hilang mungkin dibeli kolektor, mungkin apa namanya di koleksi museum atau apalah namanya. Menurut Bapak apa yang tersisa dari perjalanan Bapak sebagai kolektor barang antik maupun Bapak sebagai pemilik tali antik ini? Saya rasa tidak ada yang hilang. Semua itu ada ceritanya. Ya, jadi mungkin nanti dia berbentuk buku, mungkin dia ada di museum. Generasi tidak akan tidak akan hilang pengetahuannya, asal dia juga mau masuk ke museum dan mau mencari tahu ya Pak ya. Membaca itu, karena kita generasi ke bawah ini agak anak-anak kita untuk ke museum itu susah, sulit ya. Karena mereka itu masa lalu gitu kan, kuno gitu Pak ya, mungkin ya kayak gitu. Saya coba sama anak-anak saya sering kalau kemanapun kita berwisata pasti ke museum saja. Mau dia suka mau dia tidak, saya ajak aja, nanti akan berguna bagi dia kelak, bukan sekarang. Gitu. Baik Bapak Wayan Wardana, terima kasih banyak atas waktunya, perbincangan yang sangat menarik sekaligus juga banyak memberikan nilai juga untuk saya gitu dan untuk penonton Lekung Seni tentunya. Terima kasih banyak Bapak. Benda-benda itu tetap diam, namun dalam diamnya mereka menyimpan gema tentang tangan yang pernah mencipta, tentang waktu yang pernah hidup, tentang manusia yang pernah memberi makna. Dari percakapan ini, kita belajar bahwa mengoleksi bukan sekedar mengumpulkan. Ia adalah tindakan mendengar, merawat, dan menghormati apa yang telah ada sebelum kita. Wayan Wardana mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali dalam bentuk yang mungkin sederhana, namun syarat makna. Dan mungkin di antara semua itu, kita pun sedang mengarsipkan diri kita sendiri melalui apa yang kita pilih untuk simpan dan apa yang kita pilih untuk jaga. Terima kasih telah menyusuri ruang waktu ini bersama kami. Sampai jumpa di episode Lekung Seni berikutnya, di mana setiap cerita seperti benda selalu memiliki sisi yang belum sepenuhnya terungkap. Sampai jumpa.